السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Kita sampai bab bayanu ittirabihim wa tanaqudihim fi bayani nisbatihim. Perselisihan para ulama, sebetulnya bukan ulama ya, mereka sendiri, ahlul bidah sendiri berselisih tentang dari mana asal nama sufi itu. Karena memang sufi itu bukan sunnah Nabi, maka jangankan isinya, namanya saja sudah berselisih. Beda kalau sunnah, seperti istilah akidah, tauhid, sholat, saum, ya namanya dari masyrik sampai maghrib sama. Ini dari nama saja mereka berselisih. Sebetulnya sufi itu terambil dari kata apa? Saya bacakan. Qala al-musannif rahimahullah, wa qad dhahaba qaumun ila anna at-tasawwufa mansubun ila ahli suffah. Sebagian orang berpendapat mengatakan bahwa tasawuf itu terambil dari kata suffah. Suffah kemarin sudah kita bahas. Ada sufah, ada suffah. Ini yang suffah. Kalau sufah nama orang, orang yang hidup di zaman apa? Zaman jahiliyah. Berarti sebelum Nabi lahir atau sebelum Nabi berdakwah sebagai Nabi, sebagai Rasul. Ada orang bernama sufah. Apa kerjaannya? In qata'u ilallah qatanu al-ka'bata. Berdiam diri di sekitar Ka'bah. Di situ terus untuk apa? Untuk beribadah, menyembah Allah. Karena memang masyarakat jahiliyah itu, Mekah itu masyarakat yang apa istilah kita? Yang agamis. Agamis, menyembah Allah, membesarkan Allah, mengagungkan Allah, cinta kepada Allah. Tapi salah caranya. Caranya keliru. Tidak mengikuti para nabi, para rasul. Menyimpang jauh. Adapun nabinya tidak keliru. Mereka memuliakan dan mencintai Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan seterusnya. Tidak seperti Yahudi dan Nasrani kan? Nah, maka tegaklah pendapat orang yang mengatakan, pendapat ulama yang mengatakan bahwa tidak ada masa fatrah di Mekah. Masa fatrah itu adanya di Mesir, di Madinah mungkin, di Yaman, di Urdun, ya di Irak, mungkin di Syam, mungkin di tempat-tempat tersebut ada masa fatrah. Apa masa fatrah? Masa di mana tidak ada dakwah tauhid sama sekali. Adapun di Mekah tidak ada masa fatrah.
Artinya di zaman Abu Jahal, Abu Lahab, sebelum Nabi lahir itu masih ada yang menyembah Allah dengan baik dan benar. Tentu antum tidak lupa nama Waraqah bin Naufal, ya. Kemudian bapaknya Sa'id bin Zaid, yaitu Zaid bin Amr bin Nufail. Setidaknya ada 2 atau 3. Dan mereka benar, tauhidnya, akidahnya benar. Dan bukan Nasoro. Keliru ya kalau sebagian orang mengatakan itu Nasoro. Maka dengan entengnya sebagian tokoh di negeri kita ini mengatakan dulu Rasulullah pernah berguru pernah dinasihati sama orang Kristen yang dimasuk Waraqah bin Naufal itu. Tentu ini keliru besar. Bukan orang Kristen, bukan orang Nasara, tapi seorang Muslim yang benar, yang taat kepada Allah dengan mengikuti syariat Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Gitu. Karena kan Nabi Isa dan nabi-nabi yang lain tidak sampai ke Mekah. Jadi penduduk Mekah itu betul-betul mewarisi akidahnya, tauhidnya Nabi Ismail. Nabi Ismail, kan Nabi Ismail lahir di situ. Tatkala Mekah belum dihuni orang. Masyhur kisahnya ya kan? Bagaimana Nabi Ismail yang masih bayi bersama ibunya Hajar ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim di tempat tersebut, tidak ada manusia, belum ada perkampungan. Dan dari situlah, dari kaki Nabi Ismail itulah, bayi Ismail itulah muncul air Zam-Zam. Ya berarti di sekitar situ, di sekitar Ka'bah situ, belum ada manusia, belum ada perkampungan. Lahir di situ, mati di situ. Tentu berdakwah sebagai seorang nabi, ya kan? Dan dakwahnya diteruskan oleh anak-anaknya tentunya. Kemudian oleh cucu-cucunya, cicitnya, anaknya cicit, cucunya cicit, cucunya cicit, terus sampai zaman Abu Jahal, Abu Lahab. Tidak ada nabi, tidak ada rasul. Ada nabi, ada rasul di Mesir, di Syam, gitu. Di situ tidak ada, kecuali datang singgah. Ya. Karena dari keturunan Nabi Ismail tidak ada yang menjadi nabi kecuali satu, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu ya. Ini sekaligus menjawab kebingungan sebagian kaum muslimin, kok Rasul mengatakan ayahku, ibuku masuk neraka. Kan bingung. Gimana masuk neraka? Kan tidak bertemu dengan Nabi. Waktu Nabi sudah menjadi Nabi Rasul. Tidak menolak dakwah Nabi. Orang mereka berdua wafat, Nabi masih kecil. Gimana disalahkan? Kalau Abu Jahal, Abu Lahab salah jelas, menentang dakwah Nabi lah. Kalau Abdullah dan Aminah salahnya di mana? Jawabannya salahnya tadi, karena Abdullah dan Aminah itu menjadi kelompoknya Abu Jahal, Abu Lahab. Artinya menyembah Allah dengan cara yang salah. Tidak kelompoknya Waraqah bin Naufal atau Zaid bin Amr bin Nufail tadi yang menyembah Allah dengan cara yang benar. Dan sekali lagi itu sedikit sekali. Ya. Nah, kembali kepada Suffah. Wa qad dhahaba qaumun ila anna at-tasawwufa mansubun ila ahli Suffah. Sebagian orang berpendapat bahwa tasawuf itu dinisbatkan kepada ahlus Suffah. Wa inna ma dhahabu ila hadha. Mereka berpendapat ini li'annahum ra'au ahlus suffati ala ma dzakarna fi sifati sufati fil inqita'i ila Allah. Karena ahlus suffah itu betul-betul berdiam diri di masjid,
menurut anggapan mereka Ahlus Suffah ini, antum tahu Ahlus Suffah ya, di zaman Nabi alaihi salatu wassalam, yaitu orang-orang yang tidur di masjid, tinggal di masjid, ya. Kenapa? Ya karena tidak punya rumah. Tidak punya rumah, rumahnya ada di Yaman, rumahnya ada di Syam, rumahnya ada di Irak, jauh-jauh. Nah, kenapa mereka tidur di masjid, tinggal di Madinah? Karena ilmu. Karena ilmu. Ya, kalau bisa dibilang sekarang pesantren, ya bisa pesantren. Gurunya satu, yaitu Rasulullah SAW. Demi ilmu. Kalau tidak, ya sudah pulang. Ngapain di situ? Bersyahadat, masuk Islam di hadapan Nabi, ya sehari dua hari lah, atau mungkin seminggu dua minggu lah, pulang. Dan itu banyak yang seperti itu kan? Banyak yang seperti. Nah, Ahlus Suffah yang salah satunya adalah Abu Hurairah nggak mau pulang, terus berdiam diri di Madinah, sementara nggak punya rumah di Madinah, nggak punya kerjaan di Madinah, nggak punya penghasilan, nggak punya tempat tinggal, akhirnya tidur di masjid. Tujuannya apa? Mengumpulkan ilmu. Fa inna ahlas suffati kanu fuqara. Mereka ini orang-orang fakir. Gimana nggak fakir? Kerjaan nggak ada, rumah nggak punya, pemasukan nggak ada. Kalau mereka mau pulang seperti Abu Hurairah di suku Daus di Yaman, itu kan bangsawan terpandang, kaya raya. Tapi demi ilmu, Abu Hurairah meninggalkan itu semua. Dan luar biasa. Luar biasa. Syekh Utsaimin memberikan contoh tentang bagaimana hebatnya ilmu. Tidak ada yang bisa disodakohkan oleh Abu Hurairah. Gimana mau sodakoh untuk dirinya saja kekurangan, tapi namanya disebut-sebut sampai hari ini. Ya, hampir di setiap mimbar disebut an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Dermawan? Bukan. Ahli ibadah? Bukan. Jawabannya ilmu. Ini luar biasa ilmu. Ya. Yaqdumuna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka datang ke Madinah itu untuk bermulazamah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengambil ilmu Nabi alaihi salatu wassalam. Sebab kalau tidak, ya sudah pulang. Sah Islamnya. Sudah berbaiat, salaman pada Nabi alaihi salatu wassalam, baca syahadat, ya sudah. Dan itu banyak yang seperti itu. Wa ma lahum ahlun wala mal. Mereka tidak punya keluarga di Madinah, mereka tidak punya harta. Fa buniyat lahum suffatun fi masjid Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu dibuatkan suffah, dibuatkan tempat di situ untuk bertempat tinggal di situ. Wakila ahlus suffah. Maka oleh Rasul dan para sahabat mereka disebut sebagai ahlus suffah. Kenapa? Karena keadaan, bukan karena sebuah keutamaan. Tidur di masjid, meninggalkan keluarga, bukan meninggalkan keluarga kemudian ke masjid-masjid, bukan. Sekali lagi, apa tadi? Apa? Ilmu. Nah, banyak kaum muslimin salah paham. Dikiranya meninggalkan keluarga kemudian tidur di masjid-masjid, ya, ada keutamaan. Enggak ada. Yang ada keutamaannya adalah ilmunya. Karena ilmunya ada di masjid itu, ya mau nggak mau. Gitu. Oleh karena itu, tidak sepanjang zaman Madinah itu menjadi pusat. Pernah
satu ketika bukan Madinah yang dikunjungi, tapi Baghdad, Irak. Ya, Madinah justru orang-orang Madinah, anak-anak muda Madinah, para pelajar Madinah datang ke Baghdad, ke Imam Ahmad. Pusat ilmu ada di situ. Ya. Zaman Imam Malik betul Madinah lagi. Nanti Mekah, terserah Allah. Hari ini barangkali Madinah, ya. Apakah akan terus Madinah sebagai pusat ilmu? Tidak. Tergantung keadaan. Seandainya Allah menghendaki, ya tidak mustahil. Di Indonesia misalnya ada nanti muncul ulama ahlul hadis. Ada di Indonesia, ya yang dikunjungi ya Indonesia. Atau waktu itu di Mesir. Nah di zaman Nabi ya tentu Madinah, karena beliau ada di Madinah. Kemudian beliau membawakan ucapan Hasan. Biasanya kalau disebut Hasan, maka yang dimaksud adalah Hasan Basri. Ya. Kalau disebut Hasan, biasanya Hasan kan banyak. Ya. Ketika seorang ulama tabi'in disebut namanya Hasan, maka biasanya yang dimaksud adalah Hasan Basri. Sama ketika para ulama menyebut Al-Hafidh kan banyak ya. Nah, ketika tidak disebut namanya, qala Al-Hafidh, maka yang dimaksud adalah Ibnu Hajar, bukan Al-Iraqi, bukan Az-Zahabi. Padahal Al-Iraqi Al-Hafidh juga, Az-Zahabi Al-Hafidh juga. Tapi kalau Al-Iraqi yang dimaksud, ya disebut Al-Hafidh Al-Iraqi, Al-Hafidh Az-Zahabi. Tapi kalau disebut Al-Hafidh saja, maka yang dimaksud adalah Ibnu Hajar. Sama dengan Abdullah, seorang sahabat. Abdullah berkata, ya, Abdullah kan banyak. Ada Abdullah bin Mas'ud, Abdullah ibnu Abbas, ya, Abdullah bin Amr bin As, ada Abdullah bin Abdullah. Maka jika disebut Abdullah saja, maka yang dimaksud adalah Abdullah bin Mas'ud. Buniyat suffatun li du'afa'il muslimin. Ini ucapan Hasan. Dibuatkan suffah, satu tempat khusus, li du'afa'il muslimin, untuk kaum muslimin yang lemah, yang miskin. Faja'ala al-muslimuna yusiluna ilaiha mastata'u min khairin. Maka kaum muslimin di sekitar Madinah, jika mereka punya makanan, punya kebaikan, punya uang, diberikan kepada ahlus suffah. Termasuk Nabi alaihi salatu wassalam, apabila beliau mendapatkan hadiah dari mana-mana, yang pertama kali diingat adalah ahlus suffah. Dan Nabi tidak mencela mereka. Kenapa kalian menjadi beban kaum muslimin? Kenapa kalian tidak pulang saja? Kenapa kalian tidak kerja saja? Nabi tidak menyarankan seperti itu. Ya. Bahwa ada hadis bahwa beliau memerintahkan kepada kaum muslimin untuk berusaha, ada. Tapi khusus ahlus suffah ini nggak ada nasihat seperti itu. Ya. Nabi tidak mencela ahlus suffah, kenapa kalian menjadi beban warga Madinah. Ya. Dari sini keluar hukum bahwa para pencari ilmu, para santri istilah kita, berhak mendapatkan zakat, berhak mendapatkan bantuan dari kaum muslimin, berhak dibantu, berhak ditolong. Bahkan Nabi memberi semangat kepada seseorang yang dibebani oleh saudaranya, oleh adiknya.
Jadi dia punya adik, adiknya ini nggak ada usaha, nggak pernah cari uang, nggak kerja. Kenapa? Sibuk datang ke majelis Nabi, mengumpulkan ilmu. Nah, lalu abangnya ini merasa berat mungkin ya, datang kepada Nabi, lapor kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Ya Rasul, adikku tidak bekerja, tidak mencari nafkah, aku yang menanggung nafkah dia. Dia sibuk mencari ilmu di majelismu. Apa jawab Nabi? La'allaka turzaku bihi. Engkau diberi rizki oleh Allah gara-gara menanggung adikmu. Ya. Jika adiknya ini salah, keliru karena menjadi beban keluarga, menjadi beban abangnya, tentu Nabi akan bicara. Kan tidak mungkin takhirul bayan inda waqtil hajat. Tidak mungkin Nabi diam ketika dibutuhkan. Jika adiknya salah, keliru dan tidak baik, tentu Nabi akan bicara. Sampaikan kepada adikmu untuk tidak usah cari ilmu, atau kurangi waktu cari ilmu untuk bekerja. Tidak ya. Nah, dari sini keluar hukum bahwa tidak tercela orang yang hidupnya ditanggung oleh keluarganya. Kenapa? Karena habis waktunya untuk mencari ilmu. Yang tercela apa? Dia menjadi beban keluarga, beban orang lain, karena dia menghabiskan waktunya untuk ibadah. Nah, ini yang tercela. Saya nggak ada waktu untuk cari nafkah, cari uang, karena saya sibuk ibadah. Nggak ada. Ibadah terbatas sekali, ibadah mahdoh ya. Ibadah mahdoh terbatas sekali dalam Islam. Sholat cuma 5 waktu, berapa menit coba? Ya dengan qobliyah, ba'diyah, tahajud, witir, duha, seberapa? Pasti masih ada waktu untuk mencari nafkah. Adapun ilmu nggak ada. Ilmu ini luar biasa. Ya, seolah istilah hulunya 24 jam dalam sehari semalam nggak cukup. Ini istilah hulu. Artinya betul-betul ilmu itu tidak ada batasnya. Maka lihat para ulama dalam mencari ilmu sangat luar biasa. Malu kita, minder kita mendengar cerita, membaca kisah para ulama dalam mencari ilmu. Gak ada apa-apanya kita. Betul-betul gak ada batasnya. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Di atas orang yang punya ilmu pasti ada yang berilmu lagi. Gak ada yang tertinggi ilmunya, kecuali Nabi SAW. Ya. Oleh karena itu para sahabat saja kan nggak ada yang tertinggi, nggak ada. Oh Abu Bakar, enggak. Dalam masalah apa dulu? Dalam masalah kemungkinan bacaan hafalan Al-Quran, Abu Bakar kalah. Oleh siapa? Ketika Nabi menjadi imam, lalu beliau terlewat satu ayat, tidak terbaca satu ayat. Selesai sholat beliau sadar tadi ada satu ayat tidak terbaca. Nabi nyari siapa? Nyari Abu Bakar, Umar? Tidak. Nyari Ubay bin Ka'ab. Mana Ubay bin Ka'ab? Karena Nabi tahu yang paling mungkin hafalan Al-Qurannya bukan Abu Bakar, bukan Umar, bukan Utsman, bukan Ali, tapi Ubay bin Ka'ab. Kalau yang paling mungkin adalah Abu Bakar, tentu Nabi akan bertanya, mana Abu Bakar? Bahwa yang paling mulia adalah Abu Bakar, betul. Tapi dalam ilmu-ilmu tertentu beliau kalah. Ya. Nanti dalam masalah fikih lain lagi. Umatku yang paling tahu mana yang halal, mana yang haram siapa? Mu'ad bin Jabal. Ya. Umatku yang paling tahu tentang faraid,
warisan. Nah, Zaid bin Sabit, lain-lain, beda-beda. Nah, adapun yang semuanya nomor satu adalah Nabi Muhammad SAW. Untuk beliau betul, semuanya beliau adalah nomor satu. Wa haula'il qaumu innama qa'adu fil masjidi daruratan. Nah, ini dia. Mereka itu berada di masjid, tidur di masjid, tempat tinggalnya di masjid, itu karena daruratan, darurat. Sama ketika rumah kita kebanjiran, longsor, terkena gunung berapi, ya, untuk sementara kita ngungsi di masjid. Jadi bukan sebuah keutamaan. Salah besar kalau sebagian kaum muslimin sengaja tinggal di masjid, ya, kecuali sholat, i'tikaf. Wa innama akalu minas sadaqati daruratan. Mereka makan dari harta sedekah. Sedekah ada berapa? Sedekah ada dua. Apa dan apa? Sunat dan wajib. Apa sedekah wajib? Sedekah ada yang wajib? Ada. Apa sedekah wajib? Zakat. Zakat itu sedekah. Ya. Antum lihat di surat At-Taubah. Ketika Allah menjelaskan tentang 8 asnaf, 8 kelompok yang berhak menerima zakat, bunyinya apa? Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin, dan seterusnya. Sesungguhnya sedekah itu untuk fakir, miskin, mu'alaf, ibnu sabil, dan seterusnya. Tidak ada kata-kata zakat di situ. Padahal yang dimaksud apa? Tentu zakat. Ya. Jadi sedekah ada yang wajib, yaitu zakat, dan ada yang tidak wajib, yaitu bebas. Mau 2,5%, mau 10%, bahkan mau 50%, bebas. Nah, wa innama akalu minas sadaqati daruratan. Mereka makan dari hasil sedekah itu karena darurat. Falamma fatahallahu 'alal muslimin. Ketika akhirnya Allah memenangkan kaum muslimin dalam berbagai macam peperangan. Perang hari itu habis-habisan. Betul-betul habis-habisan. Kalau hari ini habis-habisan mungkin bangunannya, ya. Kalau hari itu orangnya habis-habisan. Artinya orang yang menang perang, misalnya kaum muslimin, ya waktu itu di Mekah. Ketika kaum muslimin, Rasul dan para sahabat futuh Mekah, mengalahkan Mekah, maka detik itu Mekah menjadi milik kaum muslimin. Kan begitu. Ketika Syam yang waktu itu ibu kota Romawi dikuasai oleh kaum muslimin, maka detik itu Syam menjadi milik kaum muslimin. Ya. Nah, falamma fatahallahu 'alal muslimin, ketika Allah memberikan kemenangan demi kemenangan kepada kaum muslimin, istaghnau 'ala tilkal hal, maka mereka tidak lagi dalam keadaan seperti itu, tidak lagi tinggal di masjid, tidak lagi tidur di masjid, wa kharaju, mereka keluar. Ya, maka sekali lagi keliru besar kalau ada saudara-saudara kita yang sengaja tinggal di masjid beberapa hari dengan niat untuk beribadah, mencari keutamaan, itu keliru. Wa nisbatus sufi ila ahli suffah ghalat. Jika sufi, kembali ke sufi tadi ya, dinisbatkan kepada ahli suffah, karena ada ahli suffah seperti itu, seolah mereka jauh dari dunia, tidur di masjid dan seterusnya, maka orang-orang sufi mirip seperti mereka, maka ghalat, salah. Dari mana salahnya?
li'annahu law kana kadzalik lakila sufi. Sufi. Kalau betul mengambil dari kata suffa, ini fa-nya kan double tasdid kan, maka mestinya orang-orang sufi. Kan sufi pakai waw, bukan pakai tasdid, sufi. Ya. Yang belajar bahasa Arab insya Allah tahu ya, bedanya sufi dengan sufi. Nah, nggak ada kaum muslimin yang menyebut mereka sebagai sufi, nggak ada. Yang ada mereka adalah sufi. Nah, jelas ini penisbatan yang salah. Wa qad dhahaba qaumun ila annahu minas sufanah. Ada lagi yang mengatakan bahwa sufi ini terambil dari kata sufana, yaitu nama sebuah makanan sayuran yang murah lah. Biasanya sayuran jauh lebih murah dari telur, daging ya. Karena dunia sufi kan seperti itu, mengharamkan makan daging, mengharamkan minum susu, mengharamkan makan yang enak-enak. Padahal para nabi, para rasul, wabil khusus Nabi Muhammad SAW sangat menyukai apa? Susu, apa? Paha kambing, ya. Apa kemudian tercela? Masuk beliau tercela, ya. Betulnya orang-orang sesat itu sebetulnya mudah sekali ya, kalau mereka betul-betul mikir sedikit saja akan ketemu bagaimana mereka mengharamkan dirinya minum susu, makan daging. Sementara Nabi suka sekali. Dan begitulah orang-orang sesat itu, ya. Akan kalah kadang hanya dengan satu pertanyaan. Walaupun mereka punya puluhan dalil, punya ratusan hujjah, punya berjilid-jilid kitab membela hujah mereka, kadang akan kalah oleh satu pertanyaan. Ambil contoh Maulid Nabi. Entah berapa jilid kitab yang telah ditulis untuk membela ritual Maulid Nabi. Ayatnya, hadisnya, qaul ulama dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Nah, hancur semua oleh satu pertanyaan. Apa? Apakah Rasulullah tahu kalau Maulid Nabi itu baik? Kan tentu mereka nggak bohong ya. Tentu mereka tahu, mereka sadar bahwa Rasulullah seumur hidup belum pernah merayakan Maulid. Tentu mereka tahu ini. Cuman mereka mengatakan, ya apa salahnya? Apa salahnya begini, wah macam-macam. Yang jelas mereka tahu insya Allah bahwa Rasulullah dan para sahabat seumur hidup mereka belum pernah merayakan Maulid Nabi. Tapi mereka berhujah, ya nggak masalah. Karena begini pula banyaklah ayat, hadis, qaul ulama begini begitu. Nah, akan kalah, akan hancur oleh satu pertanyaan tadi. Apakah Rasulullah tahu kalau Maulid Nabi itu baik? Kan mereka yakin pasti baik, ya kan? Ya kalau wajib insya Allah mereka enggak lah. Sebodoh-bodoh mereka sepertinya enggak ada yang mengatakan merayakan Maulid Nabi itu wajib. Ya, artinya enggak merayakan juga enggak apa-apa, tapi merayakan pahalanya besar, baik sekali. Nah, pertanyaan tadi, kalau Maulid Nabi itu baik, apakah Rasulullah tahu kalau Maulid Nabi itu baik? Coba jawabannya apa? Kalau dijawab tahu berarti Rasulullah tahu kalau Maulid Nabi itu baik. Tapi Rasulullah tidak pernah merayakan, tidak pernah sih. Ya. Apa coba? Apa coba? Kalau bukan Rasulullah
menyembunyikan, berkhianat, menyembunyikan ilmu, ya kan? Udah tahu maulid Nabi itu baik, kenapa Nabi tidak mencontohkan? Berarti menyembunyikan ilmu, kan? Kalau mereka menjawab bahwa Rasulullah tahu kalau maulid Nabi itu baik. Kalau jawabnya nggak tahu, oh Rasulullah nggak tahu maulid Nabi baik, Rasulullah nggak tahu. Yang tahu kami. Apa berani ngomong begitu? Ya. Apa nggak hancur itu? Ya. Nah, itulah. Ya. Tapi ya itulah. Karena memang sudah ditutup, tidak diberi hidayah oleh Allah, mau hujah dari mana? Ya. Oleh karena itu para ulama tidak mau takaluf, ya. Kalau berhadapan dengan ahlul bidah, sudah dikarisi ayat, hadis, hujah, kok masih ngeyel, tidak mau rujuk, tidak mau tobat, maka para ulama ngajak mubahalah. Ya, mubahalah, udah mubahalah saja. Ini ayat sudah, hadis sudah, ini ucapan sahabat begini. Kalau nggak mau terima, ya sudah, mubahalah. Dan sepanjang zaman ada aja mubahalah. Terakhir kan Syekh Sanaullah di India itu, kan, terhadap Mirza Ghulam Ahmad yang mengaku sebagai nabi. Ya, nggak sampai setahun mati, dan matinya dalam keadaan yang sangat mengenaskan. Ya, dan Ibnu Hajar mengatakan biasanya nggak sampai 1 tahun. Ketika mereka berani bermubahalah, biasanya binasa, nggak sampai 1 tahun. Dan yang pertama kali nantang mubahalah siapa? Yang pertama kali nantang mubahalah kepada orang sesat siapa? Rasulullah SAW. Atas perintah Allah, summa nabtahil fa naj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Yaitu ketika pendeta Najran datang ke Madinah menolak kenabian Nabi, kerasulan Nabi, sementara Nabi mengajak si pendeta ini untuk ila kalimatin sama, untuk kembali kepada kalimat yang sama. Apa? Menyembah Allah satu-satunya. Ini sama sebetulnya. Kalau mereka mau jujur, ya, bukan hanya Nabi Muhammad SAW yang menyembah Allah satu-satunya, Nabi Isa juga menyembah Allah satu-satunya, Nabi Musa, Nabi Yahya, Nabi Zakaria, semua menyembah Allah satu-satunya. Nah, kalian umat Nabi Musa, umat Nabi Isa, mari kita kembali kepada kalimatin sawa, kalimat yang sama, menyembah Allah satu-satunya, jangan jadikan Tuhan lain selain Allah. Mereka berkilah begini begitu. Maka Nabi menantang mereka atas perintah Allah, ya, untuk bermubahalah. Dan sunnah dalam bermubahalah bawa keluarga. Nabi membawa Ali, Fatimah, Hasan, Husain, ya, anaknya, mantunya, cucunya. Mereka tidak berani. Ya. Bahkan Nabi mengatakan, seandainya mereka berani bermubahalah denganku, maka habis mereka. Habis mereka. Ya. Mereka tidak berani. Nah, kalau berani, habis. Nah, kita kalau yakin berada dalam kebenaran, sunnah, manhaj, akidah, tauhid, tentu tidak ragu untuk bermubahalah. Nah, sebagian dari mereka mengambil dari kata sufanah. Ada nama jenis sayuran yang murah, fanusibu ilaiha, dinisbatkan kepada nama itu, litizaihim binabatis sahra,
karena mereka mencukupkan diri makan tumbuh-tumbuhan yang tumbuh betul-betul makan saudara. Dan sekali lagi ini bukan keutamaan, kecuali memang nggak ada lalu mereka bersabar, ya sabarnya itu keutamaan. Wa hadza aidan ghalat, kata beliau, ini sama, ini pun salah. Li'annahu law nusibu ilaiha lakila sufaniyun. Ya. Kalau betul dinisbatkan kepada sufana, maka namanya bukan sufi tapi sufani. Ya, kan nggak ada yang bilang sufani. Dengan demikian nisbat-nisbat tadi salah semua. Wa qala akharun wa huwa mansubun ila sufatil qafa. Ada juga yang berpendapat kepada sufatul qafa, ya, yaitu ujung rambut yang ada di tengkuk, ya. Mereka menisbatkan ini sebagai puncak dari kebenaran. Entah mereka wahyu dari mana bisa mengatakan seperti itu. Wa qala akharun bal huwa mansubun ila suf wa hadza yuhtamal was sahih al awwal. Yang benar yang pertama tadi, ya, bahwa ada seseorang yang bernama Sufah. Dengan demikian ya jelas kelirunya, jelas salahnya. Karena Sufah ini hidup di zaman apa tadi? Zaman jahiliyah. Mosok menisbatkan diri kepada zaman jahiliyah. Namanya juga zaman jahiliyah, kebodohan kan? Mereka bodoh. Betul-betul mayoritas manusia bodoh hari ini. Kalau yang di luar Mekah ya jelas kafir semua. Kalau di Mekah masih ada yang beriman, beberapa orang tadi. Karena Mekah tidak mengalami masa apa tadi? Masa fatrah. Wa hadzal ismu dhuhara lil qaumi qabla sanati 200. Dan nama ini muncul sebelum tahun 200-an, 200, ya. Walamma azharahu awailuhum takallamu fihi wa abbaru an sifatihi bi'ibaratin katsiratin. Setelah itu muncul banyak istilah. Ada sufi, ada tasawuf dan seterusnya, dan memang seperti itu bid'ah. Semakin lama semakin sedikit apa semakin banyak? Semakin banyak. Kalau sunnah semakin lama semakin sedikit apa semakin banyak? Semakin sedikit. Untuk sunnah semakin sedikit, untuk bid'ah semakin banyak. Ya, silakan adzan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.